Sesuatu yang tenang bukan berarti diam tanpa riak, seperti Johannes Christian John di masa kecil, yang tak seorang pun mengira jika di balik ketenangannya mengalir nyali setajam belati. Christian John yang kelak disapa Chris John memang tak pernah mengumbar pukulan pada rekan sepermainan, tapi Chris tak akan pernah mundur jika ada yang menantangnya. Cerita tajamnya nyali berkelahi seorang Chris terukir kala pria kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah ini bersekolah TK di Jakarta, hingga akhirnya dia diboyong sang ayah pulang ke desa. Nama ayah saya Johan Cahyadi. Beliau keturunan Chinese juga. Nama Chinese-nya Chia Fuksem. Kalau ibu saya asli Indonesia, dia orang Jawa Tengah. Maria Warsini namanya. Terus kami empat bersaudara. Saya anak nomor 2. Saya punya kakak perempuan 1, namanya Christiana Maria. Saya punya adik setelah saya, laki-laki, Andrian John. Terus adik perempuan saya terakhir, Andriani Margareta. Saya TK sempat di Jakarta, ya, di Bintang Kejora. Dibilang senang berkelahi juga enggak juga ya, tapi mungkin ya memang dibilang kategori cukup nakal, ya katanya. Ya, terus ya sempat juga memang kisah masa TK, ya nggak tahu, katanya sih sempat berbuat ulah, onar sehingga dikeluarin dari TK waktu itu. Tajamnya nyali Chris John tak lepas dari titisan darah sang ayah, Johan Cahyadi, yang semasa mudanya dikenal sebagai petinju di negeri ini. Sang ayah pula yang menempa putra keduanya itu dengan kepal keberanian sebagai penanda lahirnya sang juara. Ya, dia ayah saya mantan petinju amatir era tahun 70-an lah waktu itu. Tapi sih yang maksudnya cuma hobi aja waktu itu sih, memang lebih banyak ke amatir ya. Ya maksudnya karena usia juga sudah nggak muda waktu itu, usia beliau sudah 30 tahun baru berlatih tinju, ya makanya karirnya sih nggak panjang lah, tapi karena memang benar-benar dia hobi, makanya mungkin dari faktor usia dia sudah tidak bisa lanjutin lagi, dia punya ambisi kuat untuk menjadikan anaknya ya petinju. Di antara rimbun pematang tebu di desa Gelang, Banjarnegara, maka di sanalah Chris John ditempa sang ayah untuk beradu pukulan, juga belajar teknik berkelit sebagai senjata pamungkasnya. Usia 5-6 tahun sih saya sudah mulai diperkenalkan ya dengan dunia olahraga tinju oleh ayah saya sendiri. Terus usia itu juga kan kita sekeluarga harus pindah di Banjarnegara, di sebuah desa namanya Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, tempat tinggal kami. Ya mulai dari situ mulai ayah lebih fokus untuk bisa melatih saya, dan juga waktu itu ada adik saya laki namanya Andrian John, itu dia juga sempat terjun di tinju dan tinju profesional. Ya kebetulan sih memang saat kita pindah di Banjarnegara, kakak saya tetap di Jakarta, saya dan adik saya aja yang Andrian John, dan juga yang paling kecil yang di Banjarnegara ya, dan saya sama adik saya yang dilatih tinju waktu itu. Tinggal di desa bagai menimba pelajaran tentang hakiki hidup, sebab di masa itu Chris John sudah terbiasa berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda sejauh puluhan kilometer pulang pergi. Inilah kejadian yang terekam kala Chris masuk SMP Santo Boromeus, Purbalingga. Ya, jadi saat SMP saya, setelah SD saya selesaikan SD di Desa Gelang itu, terus saya melanjutkan SMP di sebuah SMP Katolik waktu itu, SMP Santo Boromeus di Purbalingga. Ya, jadi karena mungkin saat itu kondisi keuangan kita juga ya yang nggak begitu bagus. Jarak antara rumah saya ke sekolah cukup lumayan ya, 10 kilo kurang lebih, pulang pergi 22 kilo ya. Jadi kita harus ayah saya, adik saya harus menempuh perjalanan itu dengan sepeda. Ya sebetulnya ada mungkin angkutan kota, cuma mereka biasanya sudah jalan terlalu siang, makanya kita juga berpikir
bisa telat kalau kita ngandalin angkutan kota. Makanya kita pakai sepeda, sekaligus berpikir ayah saya kenapa enggak gitu kan, sekaligus untuk berlatih fisik ya. Chris tak pernah jajan di sekolah. Ia lebih suka membawa bekal dari rumah. Sebuah potret sederhana yang terasa indah untuk dikenang hingga sekarang. Cerita bekal makanan dan berlatih tinju bagai senyawa yang pada akhirnya mendinginkan dinding emosi berkelahi Chris John. Sebenarnya saya saat setelah dilatih itu yang bukan jadi ugal-ugalan suka berkelahi sih enggak juga ya. Karena mungkin udah bosen dengan tinju, terus mungkin kecapean juga ya. Terus yang terlalu yang mau sok-sokan berkelahi sih enggak juga sih. Ya masa kecil sih seperti itu. Karena kita mungkin setelah pulang sekolah kita harus melakukan perjalanan cukup jauh juga, sekitar kurang lebih hampir 1 jam lah ya pulang ke rumah. Makanya ayah sendiri berpikir ya udah kita bawa makanan sekalian untuk kita makan sebelum kita pulang gitu. Ketegasan ayah Chris dalam mendidik anak-anaknya memang bukan isapan jempol. Chris bahkan pernah dihukum push up ketika telat datang ke sekolah. Padahal guru Chris tak pernah meminta hukuman itu. Begitulah cara sang ayah mencetak putranya bermental sportif karena tinju butuh sportivitas. Ya bisa dibilang ayah saya cukup keras untuk mendidik anak-anaknya. Untuk berlatih tinju sendiri sebetulnya itu kan kalau bisa dibilang itu adalah paksaan. Mau nggak mau harus berlatih gitu. Ini seperti kegiatan jadwal sehari-hari gitu. Jadi mungkin waktu itu sih saat masih kecil sih latihan sekitar 2 hari sekali latihan gitu. Makanya mau nggak mau ya daripada kena hukuman mau push up mau apa, yang penting kita ikut aja apa yang ayah saya mau. Ya udah latihan gitu. Dari segala tempa penuh kedisiplinan itulah, Chris tumbuh menjadi anak yang jauh dari cengeng. Sebab ayahandanya tak menginginkan Chris mudah menyerah. Sementara ibunda Chris John, Maria Warsini, adalah wanita lemah lembut yang mendidik anak-anaknya dengan tata krama halus. Ya kalau ayah saya udah pasti lah ya dengan maksudnya dengan didikan yang memang yang cukup keras, bahwa segala sesuatu butuhkan adalah ya kerja keras dan disiplin gitu. Itu semua yang harus kita sebisa mungkin kita bawa gitu kan ya. Kalau ibu saya sih yang lebih ke lebih ke yang baik aja lah ya, hidup baik lah gitu, banyak berdoa gitu. Kalau ibu saya yang seperti itu gitu. Ya pastinya setelah saya mencapai satu sukses di olahraga tinju, ya memang dari awal sudah direncanakan, sudah diituin sama ayah saya kan ya. Tentunya ya dalam diri saya pastinya berpikir bahwa ya awalnya adalah semua berkat ayah saya yang memang maksa atau memberikan arahan yang lebih keras waktu itu untuk saya untuk berlatih tinju gitu kan. Jadi saya pastinya dalam diri saya sangat bersyukur sekali gitu bahwa masa kecil saya waktu itu sudah ditempa untuk berlatih tinju, sehingga saya bisa sukses sampai saat ini gitu kan ya. Cita-cita sih saat kecil nggak ada cita-cita yang spesifik. Saat berlatih tinju pun saya nggak kepikir saya harus cita-cita jadi petinju, belum gitu.